Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Jack Febrian Rusdi. Kali ini kita membahas tentang Enterprise Application. Seperti kita ketahui, Enterprise merupakan sebuah sistem yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai organisasi perusahaan maupun pemerintah untuk mengaitkan fasilitas-fasilitas dan kemampuan yang mendukung kinerja mereka itu sendiri. Dan enterprise system ini kadang disebut juga dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning ini merupakan kajian yang mencoba untuk mengoptimalkan pergerakan perusahaan, pergerakan usaha bisnis, termasuk juga dengan kinerja dan memanfaatkan teknologi informasi dengan mengintegrasikan melalui perangkat lunak dan tentunya database yang tersentralisasi. Sistem informasi enterprise biasanya mengambil dan mengumpulkan data-data dari berbagai divisi yang ada di dalam organisasi atau bisnis terkait dengan aktivitas pada kegiatan mereka sehari-hari. Enterprise ini merupakan sebuah pandangan tentang perangkat lunak dalam mendukung suatu sistem yang ada di perusahaan. Pembangunan ini bisa meliputi dalam bidang finance, human resource, manufacturing, sales maupun marketing. Nah, inilah sistem informasi enterprise. Untuk pendukungan ini diperlukan tentunya dari sisi teknologi informasi dibangunnya berbagai sistem atau aplikasi yang dapat mengoptimalkan kinerja atau aktivitas yang ada dalam perusahaan. Dalam hal ini bisa saja dari sisi keuangan, human resource, kemudian sales marketing, termasuk juga di bagian produksi. Sistem ini biasanya mereka memiliki database yang tersentralisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Tumpang tindih seperti apa? Tumpang tindih dari sisi pengerjaannya, data yang terjadi redundansi, duplikasi. Juga dengan adanya sistem informasi enterprise, data ini bisa saling terintegrasi. Satu bagian dengan bagian lain dapat memantau informasi yang terkait dengan bidang-bidang mereka itu sendiri. Nah, inilah aplikasi yang diharapkan mengisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas yang ada pada perusahaan. Misalnya kalau kita lihat dari supply chain itu mata rantai distribusi misalnya gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengelola jaringan dari mata rantai itu sendiri, mulai dari bahan mentah, pengolahan data dari produk, sampai dengan memproduksikan produk itu sendiri ke lapangan. Nah, supply chain ini banyak digunakan di berbagai perusahaan termasuk seperti PT Pos, Tokopedia, atau wholesaler, ya penjualan online seperti itu, termasuk juga industri, baik industri itu dalam bentuk industrinya pertanian kah, kemudian tekstil, otomotif, dan sebagainya. Nah, ini supply chain. Supply chain ini merupakan salah satu pengaplikasian dari sistem informasi dalam ruang lingkup enterprise. Kalau kita lihat enterprise ini dalam supply chain ini bisa menghubungkan dari berbagai mata rantai, dan mulai dari konsumen, retailer, distributor, kemudian manufacturer. Dari bahan mentah, ya kan, dari bahan mentah itu kan ada beberapa macam bahan mentah. Kemudian masuk ke bagian produksi misalnya. Bahan mentah ini dari bagian produksi ini mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi atau menjadi sebuah produk dalam proses manufacture. Nah, dalam pabrik. Nah, kan kita sudah lihat itu ada berapa mata rantai kan? Itu dari tahap pertama baru. Nah, itu upstream. Jadi di sini kalau kita lihat dari sisi upstreamnya itu supply chain management system ini dia itu terdiri atas 3 level, atau satu level di atas manufacturer atau pabrik sendiri, dan kemudian satu level di bawah disebut dengan downstream. Untuk upstream ini adalah dari pemasok terhadap kebutuhan dari industri itu sendiri.
pemasok kebutuhan industri, kemudian masuk ke dalam pabrik, katakanlah pergudangan untuk stok, ya kan, ketika stok dibutuhkan baru dipakai di dalam proses fabrikasi. Nah, itu disebut dengan upstream. Dalam proses upstream ini dibutuhkan bermacam-macam sistem dan aplikasi yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas maupun efektif dan efisiensi yang ada di dalam perusahaan. Ya, pencatatan barang mana yang kurang, sudah habis, masih banyak tersisa, berapa jumlah produksi, nah seperti itu. Nah, kemudian dari pemasok masuk ke manufacturer, dari manufacturer ini daerah downstreamnya adalah dari manufacturer, kemudian lari ke distributor, dari distributor nanti sampai ke retailer, dari retailer baru lari ke consumer. Kepada konsumen inilah disebut dengan downstream. Di sini pun supply chain ini juga bagaimana proses distribusi, misalnya barang-barang yang ada di Alfamart atau Indomart, bisa melihat pola-pola yang ada di pasar, tingkat penjualan dari masing-masing daerah, dan itu bisa dikategorisasi atau bisa diprediksi, sehingga barang-barang tertentu pada suatu tempat tidak harus banyak. Daerah tertentu barang-barang ini mungkin perlu banyak disediakan karena polanya lebih banyak laku barang-barang dari jenis yang disesuaikan dengan kriteria daerah masing-masing. Nah, inilah pemanfaatan dari enterprise application, terutama dalam supply chain. Para mahasiswa, supply chain ini sebetulnya adalah suatu sistem yang cukup berpeluang dikembangkan pada berbagai macam jenis enterprise atau bisnis ataupun organisasi maupun pemerintahan. Walaupun pemerintahan, ya kan, misal walaupun tidak memproduksi, di sini ini juga perlu mungkin dalam pencatatan distribusi dari masalah surat kah dan seterusnya. Kembali kepada keterkaitan di dalam bidang bisnis dengan adanya teknologi informasi dan jaringan, tentu keberadaan supply chain lebih meningkat dan berkembang di akhir-akhir ini. Bahkan pengembangan supply chain dalam bentuk application ini bisa mendeteksi bagaimana jaring-jaringan yang ada tidak hanya dalam bentuk lokal atau berdasarkan secara geografis, namun juga bisa mencapai untuk tingkatan internasional. Seperti misalnya bagian distribusi barang yang dari Hong Kong menuju ke Indonesia melewati Singapura. Bisa diketahui berapa yang dibawa oleh kapal tertentu sedang menuju ke Singapura, dan kemudian berapa yang di stok kalau memang ada gudang di suatu daerah tertentu, atau berapa yang dikirim ke Indonesia dan begitu juga ke negara yang lain. Nah, ini supply chain ini mencatat kejadian-kejadian tersebut. Nah, pemanfaatan dalam hal ini bisa memanfaatkan intranet maupun extranet. Anda sebagai orang yang bergerak dalam bidang teknologi informasi memiliki peluang yang cukup luas untuk mengembangkan bermacam-macam aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik masyarakat itu menyadari kebutuhannya ataupun tidak menyadari. Ketika Anda punya sebuah ide, kemudian ide itu Anda sampaikan dan bisa diterima oleh masyarakat, tentu itu suatu hal yang bisa memberikan suatu manfaat terhadap hasil pemikiran Anda. Nah, para mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa tentu punya bermacam-macam ide yang bisa dikembangkan dalam bidang industri, dalam berbagai bidang bisnis, ya. Proses apa saja yang bisa kira-kira dikembangkan, ya kan? Di sini cukup banyak, bisa dalam proses order, perencanaan, penjadwalan, hubungan dengan masalah supplier, hubungan dengan masalah logistik, procurement, produksi, distribusi, inventory, yang berhubungan dengan retail, pengiriman barang, dan seterusnya. Nah, ini yang menarik yang bisa dikembangkan dalam bidang supply chain management system. Para mahasiswa di sini nih kita sudah melihat bahwa bermacam-macam hal yang memungkinkan untuk dikembangkan nantinya, ya. Artinya Anda bisa mengembangkan ide-ide Anda terhadap bagaimana sebuah perusahaan dapat lebih optimal dalam mengembangkan bisnisnya, tentu dari sisi teknologi informasi. Selain dari supply chain management system tadi, ya kan ada juga di sini yang bisa Anda kembangkan, yaitu disebut dengan CRM, yaitu apa? Customer Relationship Management.
Nah, CRM ini adalah untuk mengoptimalkan dari sisi konsumen. Dari banyak sisi-sisi. Ada bisa dari sisi supply chain, kemudian dari sisi customer relationship management atau CRM. Sebetulnya bidang yang lain juga banyak, kita ngangkat beberapa saja di sini ya. Nah, kalau dalam CRM ini bagaimana kita mengenal konsumen? Dalam mengenal konsumen ini baik dalam arti di sini mengenal perilaku, tingkat kebutuhan, tren. Nah, ini bisa dikenali dengan menggunakan customer relationship management ini. Apalagi dengan banyaknya data, Anda mengumpulkan data yang terus hidup, berbagai macam perilaku, pola, baik dalam bentuk hubungan, perbedaan, persamaan dari berbagai macam hal bisa digali. Terutama Anda menggunakan dan mengoptimalkan juga dari sisi artificial intelligence atau data mining. Nah, ini customer relationship. Bahkan bisa juga membuat seperti misalnya di Alfamart, ketika orang beli roti, biasanya roti X ini paduan yang sering dilakukan orang adalah dengan minuman merek Y. Nah, bisa jadi tidak sekali dengan minumannya, Bu, gitu kan? Nah, itu tuh bisa dikembangkan. Seperti halnya proses periklanan yang sering muncul di online ya. Sistem periklanan yang ada muncul di online itu bagaimana dia membaca manusia, perilaku manusia, sehingga iklan yang dimunculkan pun adalah iklan-iklan yang berkaitan dengan manusia yang mau mengakses sistem mereka. Iklan yang ada di Anda belum tentu sama dengan iklan yang ada pada saya, walaupun halaman web yang sama, begitu. Nah, itulah mengoptimalkan dari sisi customer relationship management. Jadi dalam hal ini nih, bagaimana sebuah sistem mampu mengcapture dan mengintegrasikan customer data sehingga bisa digunakan secara optimal bagi perusahaan. Itu diantaranya. Para mahasiswa sekalian, kita lihat di sini customer relationship management ini biasa berkaitan erat dengan masalah penjualan, pelayanan maupun dari sisi marketing. Dalam penjualan itu bagaimana menghubungi konsumen, misalnya melalui telepon, atau bagaimana penjualan melalui halaman web, kemudian toko-toko retail, penjualan lapangan. Nah, itulah sales yang bisa diantaranya dikembangkan melalui CRM ini. Kemudian di sisi marketing, bagaimana campaign data, kemudian konten, data analisis dari marketing itu sendiri. Nah, ini bisa dipadu dan bisa juga menjadi bahan pertimbangan untuk dikembangkan dalam sebuah sistem yang disebut dengan customer relationship management. Kemudian untuk konsumen ini bisa juga di sisi pelayanan, misalnya bagaimana data-data di call center disimpan dengan baik, dikelola, menjadi bahan acuan bagi perusahaan untuk menyusun strategi-strategi tertentu. Kemudian bagaimana penjualan dengan menggunakan halaman web dan pemanfaatan layanan-layanan dari jarak jauh. Ini adalah merupakan bagian ide-ide yang bisa dikembangkan terkait dengan customer relationship management itu sendiri. Para mahasiswa, CRM yang dibangun merupakan aplikasi dalam bentuk perangkat lunak. Di sini nih banyak sekali peluang atau celah-celah yang bisa dikembangkan seperti yang disebutkan barusan. Bahkan dalam CRM bisa juga dikembangkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah partner perusahaan, atau disebut juga dengan partner relationship management. Bisa juga dengan masalah sistem yang berkaitan dengan kepegawaian. Ini bagian-bagian yang bisa saja terkait dalam pengembangan dari sisi customer relationship management. Dan customer relationship management juga bisa tentunya mendukung bagaimana proses marketing dan penjualan dari suatu produk yang dihasilkan dari perusahaan. Bahkan kalau kita lihat dari kaji lebih dalam, kemampuan dari software ini nih, CR atau disebut dengan CRM ini bisa dari sisi bermacam-macam. Katakanlah dari sisi penjualan, dia bisa di sini mengelola account untuk memberikan masukan kepada manajemen, pencatatan mengenai order, pengelolaan harga, penjualan, kondisi yang ada di lapangan, kemudian analisis terhadap hasil produksi tertentu. Selanjutnya dari sisi marketing, hal-hal yang bisa juga dikembangkan, paling tidak di sini adalah bagaimana pengelolaan dari
periklanan yang digunakan oleh perusahaan, bagaimana pengelolaan channel promotion, seperti event-event apa yang dikelola sehingga produk mampu bisa terjual dengan harapan lebih tinggi, ya sesuai dengan analisis pasar, operasional dari atau kondisi yang ada dalam sisi marketing, termasuk marketing analitik. Dari sisi pelayanan, sistem berpotensi dikembangkan dalam masalah pelayanan untuk pengantaran barang, pencatatannya, proses tracking. Apalagi dengan saat ini nih, teknologi ini bisa terhubung langsung juga dengan ada di lapangan, termasuk juga pada konsumen, seperti yang dilakukan oleh beberapa penjualan online. Kita bisa mengetahui bahwa barang sedang di packing, kemudian barang sedang dikirim, barang sedang berada di daerah kota mana, barang sudah sampai di kota Anda, barang sedang berada di lapangan, barang sudah sampai di tempat Anda. Nah, ini suatu jenis layanan yang kadang-kadang yang bisa saja menjadi suatu nilai tambah. Walaupun sekarang sudah sifatnya umum, tapi paling tidak ada suatu rasa kenyamanan bagi konsumen, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ketika terjadinya transaksi dengan perusahaan. Di sini ini juga bisa dikembangkan juga bagaimana pencatatan tentang kepuasan pelanggan, kemudian termasuk pengembalian barang, perencanaan layanan yang disusun, bisa juga merecord, mengidentifikasi atau menyimpan data-data yang berhubungan dengan masalah call center maupun layanan bantuan konsumen melalui online. Tentunya termasuk dengan service analitik. Nah, inilah customer relationship management dengan dari kemampuannya. Para mahasiswa, cukup banyak peluang yang bisa dilakukan di dalam masalah operasional maupun analitik. Artinya, keberadaan Anda sebagai orang teknologi informasi perlu untuk melihat dari aspek dua hal ini, terutama dalam mengembangkan sistem yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga apa yang Anda berikan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan lingkungan Anda. Terutama dengan adanya sistem yang Anda kembangkan, tentu perusahaan akan mendapatkan benefit yang lebih optimal, tentu insya Allah, ya kan? Dan Anda pun di sini bisa memberikan suatu nilai tambah bagi perusahaan. Nah, baik para mahasiswa, sampai di sini kita sudah melihat perkembangan peluang-peluang yang ada. Bahkan dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini yang bisa mendeteksi dengan berbagai macam sensor, dengan kemampuan artificial intelligence, pemrograman, termasuk juga adanya fasilitas yang bisa untuk mendeteksi hal-hal tertentu, memprediksi dengan penggunaan data mining. Tentu keberadaan sistem semakin dibutuhkan di masyarakat. Tanpa disangka, sebetulnya dunia ini saat ini sedang mengalami masalah besar, yaitu apa? Kekurangan orang-orang yang mampu mengembangkan teknologi informasi. Karena mereka belum sadar tentang kebutuhan teknologi yang ada saat ini untuk diterapkan di perusahaan mereka. Ketika mereka sadar, sebagian sadar, mereka sulit mencari orang. Apalagi Anda bayangkan kalau semua sadar bahwa teknologi informasi A, B, C, dan bidang ini untuk prosedur ini perlu dikembangkan di tempat mereka masing-masing. Nggak cukup-cukupnya orang-orang IT yang ada. Saat ini pun orang IT masih langka. Nah, semoga Anda bisa mengisi kelangkaan tersebut dengan cara-cara yang tepat, dan jangan lupa tentunya tetap menjaga akhlak yang baik, niat yang baik, bagaimana kontribusi Anda bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Baik para mahasiswa, untuk saat ini pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Banyak kemudahan bagi Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.